Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. Pak Koswara, lengkapnya Profesor Dr. Insinyur Koswara Natakusuma, eh, kawan di sekolah di Inggris dan di Ristek kita sama-sama ya Ristek. Pak. Iya, ya. Pak Kos, saya dari dulu kan tahu Pak Kos ahlinya telematika, ahlinya IT, pokoknya sekitar internet itulah ya, Iya, iya, iya. yang saya nggak paham. Nah, saya ingin tanya-tanya nih, kita ingin tanya ke Pak Kos ini, hal yang sering sekali diucapkan nih akhir-akhir ini, apalagi Pak Presiden mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya, pada waktu pembukaan rapat kerja nasional BPPT, di sana beliau mengatakan bahwa Indonesia harus menguasai artificial intelligence, teknologi artificial intelligence. Nah, orang semakin bertanya-tanya, apa nih persisnya AI? Nah, ada kata-kata artificial intelligence, ada kata-kata big data, ada kata-kata Internet of Things. Nah, kalau untuk Pak Kos dan teman-teman mungkin biasa, tapi bagi kami yang awam itu campur aduk, bingung kita gitu. Jadi kita mohon pencerahan dari Pak Koswara ini, paling nggak 3 hal itu, dan nanti hubungannya sepertinya apa gitu. Kita mungkin bisa mulai dari yang ini dulu nih, dia IoT katanya, Internet of Things. Apa tuh Pak Kos? Cara gampangnya gitu. Oke, terima kasih Pak Wendy. IoT atau Internet of Things itu sebenarnya sudah lama gagasannya itu. Dan di beberapa negara maju sudah diaplikasikan. Tapi nanti kita lihat bagaimana di Indonesia sejauh mana IoT ini. Jadi internet yang bisa digunakan oleh many things, ya. Anything. Jadi semua peralatan, apakah di rumah tangga itu ada peralatan kulkas, TV, ada listrik, dan lain-lain peralatan itu, kalau kita pasang sensor, sehingga nanti itu bisa dibaca oleh alat tertentu dan bisa dikirim melalui jaringan internet. Nah, ini di kita sudah ada sih beberapa model, misalnya yang sering kita pakai Internet of Things itu, kalau Pak Wendy kenal mungkin, kalau kita pakai Google, itu kita suka mengirim data, apakah itu gambar, teks, artinya video. Itu adalah juga bagaimana internet ini digunakan atau dihubungkan dengan peralatan yang kita punya untuk membantu kegiatan kerja atau sehari-hari kita. Di bidang e-commerce kita kenal sekarang, apalagi dengan adanya misalnya Tokopedia. Saya sendiri ya suka pakai itu. Itu kalau kita belanja kan lebih murah, mudah, kemudian cepat, kita nggak perlu datang. Apalagi sekarang di era COVID-19 ya. Jadi kita mencoba menggunakan peralatan ini sehingga kita bisa belanja secara cepat, harganya pun jelas. Jadi kalau kita pakai misalnya yang mudah itu Tokopedia, itu lebih dari 1.000 atau 1.000.000 barang yang dijual. Jadi kita sudah, kalau kita misalnya perlu obat apa misalnya untuk yang semacam saya itu perlu obat adanya vitamin E, ya, vitamin D, itu bervariasi Pak, bervariasi, dan harganya pun variasi juga, dari mulai yang murah sampai yang mahal begitu. Kita bisa seleksi di situ, mau yang kayak apa. Mau ada yang ada di Bandung saja, atau yang di Jakarta, atau seluruh Indonesia. Jadi itu ada knowledge di situ, dimasukkan bahwa kita mau yang mana. Itu sangat memudahkan sekali bagi saya.
semakin sering kita gunakan, Ya. itu sistem tuh sudah tahu apa kesenangan kita, apa yang suka kita cari. Jadi begitu kita masuk pun dari awal Ya, udah keluar itu di ya, layar ya, itu. ya. Apa yang kita sering beli gitu. Jadi dia itu Ya, mengingatkan juga. ya. Jadi Oh, coba. ada pinternya juga dia. Iya, iya, iya. Punten Pak Kos, saya share satu gambar ya. Saya Ya. cari dari internet nih yang kaitannya katanya apa terkait Internet of Things. Wah. Nah, Bapak jelasin gini ya tadi ya. Hmm. Dari gadget kita bisa pesan apa segala macam. Tadi Bapak bilang dari apa misalnya apa di transaksi di e-commerce Betul. segala Ya. macam. Oh, jadi pada intinya semua peralatan yang tergabung terkoneksi lewat internet bisa tukar data dan lain-lain itu namanya IoT lah kira-kira gitu ya. Ya, Sederhananya. jadi artinya kita di sini meluaskan penggunaan internet Ya. yang bisa berhubungan dengan many things, Pak. Barang-barang ini. Dengan Ya, ya. mobil kita belum punya ya, tapi di luar negeri sudah ada kan. Mobil tanpa supir ya. Ya. Tidak usah pakai supir, kita dengan voice command sudah jalan gitu. Iya, iya, iya. Begitu juga di sini ada berbagai peralatan yang semuanya mencari listrik, bisa dipadamkan juga dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Ya. Kita lupa matikan listrik di rumah, itu bisa dengan handphone kita matikan. Begitu juga peralatan, ada TV dan sebagainya. Ini sebenarnya alat-alat yang bisa kita hubungkan, kita gunakan dengan internet gitu Pak. Untuk internet. Oh, oke. So, Oke, pokoknya prinsipnya seperti itu ya. ya. Nah, yang kedua saya mau tanya Pak, maaf nih, yaitu apa itu big data? Nah, saya kan juga bingung untuk big data apa. Bayangin data yang besar, tapi persisnya apa itu big data? Sesuai namanya, itu Ya. big data artinya datanya besar. Jenis datanya bervariasi. Apakah datanya tekstual, gambar, video, kemudian berbagai macam. Misalnya yang untuk GPS, itu juga untuk yang dipakai di Bakosur Tunnel itu untuk data spasial. Ya. Itu juga data-data yang kalau dilihat volumenya sangat besar. Luar biasa, iya, iya, iya. Sangat besar sekali, sangat luar biasa. Sebagai contoh yang mudah aja, itu di Google itu sudah ada sebenarnya ini. Kalau kita akses ke Google, itu di situ ada data teksnya, ada kita mau gambar, ada gambarnya, mau film, ada filmnya, dari berbagai sumber. Kalau sumbernya ada jutaan, berarti ini data ini sangat besar dan perlu konektivitas yang cepat gitu. Iya, iya, iya. Itu yang menyebabkan big data ini sekarang lagi apain ya, di mana ketersediaan dari big data ini yang saya tahu untuk bidang scientific literatur aja ya, di mana Amerika, Jepang, di Amerika itu namanya Dialogue Information Service. Jadi dia itu malahan menjual data-data saintifik. Dijualnya begini Pak. Jadi itu ada database tertentu yang kita akses. Kita harus bayar jenis database-nya. Apakah database bisnis, saintifik, atau teknologi. Itu harganya beda-beda. Lalu kita searching di sana. Setiap item atau output yang keluar itu dikenakan charge per satuannya. Jadi begitu selesai kita akses, itu di bawahnya ada Anda harus bayar sekian US dollar. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya prospek yang bagus yang belum kita gunakan di Indonesia. Hanya untuk saintifik saja, untuk karya-karya ilmiah. Karena itu
Itu yang dibutuhkan oleh para student untuk tingkat master sama S3. Mereka Ya. itu sangat butuh literatur. Hmm. Berapapun mereka akan bayar kalau itu sesuai. Nah ini momen ini di kita belum ada gitu, belum ada yang mau mengkoleksi sumber literatur yang berbasis ilmiah. Itu salah satunya. Di Jepang ada yang namanya Jepang Information System for Science and Technology. Di Belanda, kalau nggak salah, di Jerman ada DIMDI. Setiap negara itu punya. Ya. Kita itu bisa ke arah situ, sebenarnya tinggal keberanian, Pak. Keberanian artinya kalau government mau menunjang ke situ, Ya. sebenarnya kan perlu hardware yang besar, Ya. kemudian software yang susah ditembus orang, Iya benar. lalu SDM-nya juga harus yang terampil. Jadi kalau setiap minggu kita harus memasukkan data yang baru, itu data hasil penelitian di dunia itu per hari itu banyak, Pak. Iya. Nah, kalau kita bisa masukkan per hari, itu lebih bagus. Tapi kalau kita bisa per minggu saja, supaya maintenance data yang update data yang terbaru itu bisa kita lakukan secara rutin. Nah ini yang menyebabkan saya kira pendidikan akan lebih meningkat dari segi kualitasnya. Karena kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh negara lain. Di Amerika sedang apa sih bidang penelitiannya AI atau expert system. Kemudian di Jerman lagi apa, di Jepang, di Korea. Itu kita bisa terhubung dengan profesor-profesornya yang melakukan penelitian tersebut. Saya kira itu yang bagus. Hanya untuk data scientific aja. Belum tadi untuk data yang lainnya. Ada foto, gambar, data spasial. Itu berbagai data itu Bahkan kalau data kayak kita punya yang besar kayak data kependudukan, data bank, data segala macam itu ya kalau saling berhubungan. Nah betul Pak Wendy, misalnya data kependudukan ya, kalau kita lihat di kita itu belum terintegrasi. Padahal di situnya udah disebutkan satu NIK untuk seluruh masyarakat Indonesia dan bisa digunakan di mana saja. Tapi kelihatannya perbankan juga nggak pakai. Kemudian belum ya di kita. lucu ya. Lagi mulai kali ya, mudah-mudahan bisa dibenahi. Jadi ego sektoralnya masih tinggi rupanya. Ini data saya, ini data kamu, ini saya. Itu yang seharusnya dihilangkan. Kalau kita sudah punya data kependudukan aja, di situ ada fotonya, alamat, kemudian dan lain sebagainya. Kalau kita bisa gunakan di berbagai bidang, kita kan tidak capek banyak gitu. Kita bikin satu, digunakan untuk semua. Tapi masalahnya juga di kita, yang namanya Indonesia Satu kan dari segi data belum, Pak. Misalnya, kalau kita mau bayar pajak orang Bandung, nggak bisa kan dari Bandung, harus ke Jakarta kan. Betul. Kemudian begitu juga sebaliknya. Kalau kita lihat nomor mobil, Pak. Kalau nomor mobil itu mau disatukan Indonesia Satu, mestinya jangan ada nomor mobil A, ada B, ada D. Jadi itu ketahuan daerahnya kan. Berarti di situ masih ada arah kelompok-kelompok. Jadi wah saya mau orang, wah ini mobil dari Bandung nih, ini mobil Jakarta, ini Jogja. Nah, kenapa tidak dibuat satu nomor? Satu nomor misalnya berdasarkan tahun gitu ya. Depannya yang nama A itu tahun 2000, B 2001, C 2002 misalnya. Sehingga semua mobil itu tidak ada itu daerah mana, daerah mana. Jadi kalau ada demo itu kan mudah ya. Misalnya Persib Bandung dengan Jakarta main bola. Orang Bandung kalah, mobil Jakarta ke Bandung dirusak gitu karena ketahuan B kan. Tapi kalau nggak ada letter B itu bisa
bisa nggak ketahuan itu mobil Indonesia saja gitu. Iya, benar-benar. Ini emang benar ya Pak, Pak Kos itu ada kawan tinggal di Bandung, KTP-nya Jakarta kan, orang Jakarta, dia nggak mau rubah KTP kan, ya, Ya, tinggal di Bandung, dia mau beli motor atau mobil, ternyata nggak bisa di Bandung. ya karena KTP-nya Jakarta. Iya, bingung Harusnya juga itu, lucu juga ya, ya karena begini juga nih. Ya, itu hal kecil, tetapi ya, ini pengaruh kepada masyarakat itu besar benar. dan menjadi sekat-sekat yang kurang bagus gitu untuk daerah. Sehingga daerah itu merasa memiliki penghasilan dari pajak daerahnya. Harusnya kan ke pusat. Nanti Iya, walaupun nanti akan dikirim ke daerah, oke lah itu secara ini aja di belakang ya back office, tidak harus kelihatan oleh masyarakat. Misalnya apalagi Bandung Pak, D. Kemudian kalau dia itu kabupaten, itu belakangnya itu kelihatan. ada Kalau lagi makanya. nggak ada Y, itu Z. Itu adalah kabupaten. Oke. Sama dia itu ini kan itu sangat lucu kan, Iya, iya, iya. membatasi jadi membuat sekat-sekat Jadi gitu. masih kita masih jauh lah ya dari penerapan big data itu malah bisa memanfaatkan ke arah sana ya kita ya saat ini. Sebenarnya itu mudah kan, Ya. tinggal komitmen dan kemauan dari pimpinan. Karena kalau dari bawah kan nggak mungkin ya. Pimpinan menentukan bahwa sekarang katakanlah tahun nanti 2002, 2001, 2002, semua plat nomor mobil dirubah sehingga tidak ketahuan dia asal daerah mana gitu. Tidak ketahuan sehingga tidak ada friksi-friksi Pak. Itu Iya, iya, akibatnya iya. akan terjadi friksi-friksi. Itu Oh, yang Kos, terjadi ya. yang terjadi kan begini, jadi kalau berdasarkan tadi kita ngomong IoT, sekarang kita ngomong big data. Nah, kata orang ini saya bertanya nih, banyak penerapannya itu nanti di artificial intelligence, di kecerdasan buatan. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan tadi itu IoT yang ada, kemudian sistem big datanya, maka itu akan meng-create berbagai inovasi kita di bidang artificial intelligence. Apa gimana nih Pak artinya? Apa bagaimana ininya hubungannya? Jadi kalau intelijensia buatan itu kan uh, bervariasi ya, bisa arahnya ke expert system, bisa ada voice recognition dan lain sebagainya. Misalnya di bidang expert system, itu juga tidak mudah kalau dilihat secara yang besar. Kita lihat di bidang kesehatan, di kita kan belum dilakukan. Tapi kalau di Amerika sudah kan. Bagaimana data pasien itu bisa dilihat, kemudian kalau pasien itu terjadi kecelakaan akan dengan mudah dokter itu melihat datanya dari pasien sehingga dibantu, oh ini dia pasien, misalnya pasiennya asal dari mana, penyakit keturunannya apa, dan sebagainya. Sehingga akan mudah untuk di-handle-nya. Nah, itu setiap pasien direcord dan semuanya itu bisa diketahui. Jadi begitu datang ada penyakit baru akan ketahuan. Itu karena adanya artificial intelligence. Begitu juga dalam misalnya seorang dokter memeriksa pasien. Bagi dokter yang baru dibandingkan dengan AI yang sudah lama, pengetahuannya akan lebih tinggi AI. Karena misalnya selama awalnya bagaimana dia dibangun, selama dokter itu kerja, dilakukanlah knowledge capture, gabungan ketiganya ya. Jadi itu di situ di AI itu, terutama di expert system, itu ada dua knowledge yang di capture. Satu printed knowledge, jadi printed knowledge itu pengetahuan yang sudah dipublikasi, apakah itu di jurnal, di buku, atau di apa, itu yang sudah tercetak. Ada tacit knowledge. Tacit itu knowledge yang masih ada di benaknya
pakar tersebut, apakah dia seorang dokter misalnya, Ya. berdasarkan pengalaman dia itu kan tidak mudah untuk dituliskan gitu. Tapi dia Mhm. sudah menjadi dokter ahli pada bidang tertentu. Nah, Ya. ada memang metode untuk capture knowledge ini. Ya. Misalnya dengan metode thinking aloud. Mhm. Thinking aloud itu selama si pakar bekerja itu harus bisa kerjasama. Dia harus berbicara keras. Kemudian kita rekam. Oke. Nah, dia bicara, wah saya nih ambil suntikan, Mhm. isinya apa, kayak vitamin A, saya suntik Mhm. di bagian mana, ini Mhm. tujuan. Jadi dia harus selama dia mengobati harus bicara terus. Kalau Oke. bicara ini di-record. Nah, Oh, selain di recordnya itu pakai video juga ya. bisa, pakai suara. Nah setelah itu recording ini ditranskrip, dibuat transkripnya. Oh. Jadi dari transkrip kan ketahuan apa Iya. saja yang menjadi penting di dalam eh, pemeriksaan dokter tersebut. Jadi knowledge apa? Knowledge-nya kita kumpulkan, knowledge elemennya. Ya. Knowledge elemennya dikumpulkan, Mhm. kemudian dibuatlah pseudocode-nya. Iya. Selanjutnya dibuat software komputernya yang mengarah ke AI. Jadi prosesnya memang panjang dan ini Iya. Iya. makin lama dokter itu menggunakan AI, maka si Iya. AI-nya itu akan makin pinter gitu. Makin pintar ya. Oh, Nah, oke. karena dia akan menyimpan ilmu-ilmu baru yang dia terima untuk pengobatan selanjutnya. Oh, Nah jadi di ini sini ada kayak apa namanya sih kalau orang bilang machine learning. Jadi kayak mesin yang ah diajarin betul. terus itu ya. Betul. Jadi AI itu juga sebenarnya ada mesin learning-nya itu mengajari sehingga si mesinnya itu bisa menyimpan datanya tersebut. Jadi Mhm. disimpan, kalau dia ada suatu hal yang baru dan sesuai dengan masukan yang baru pada dia, Mhm. maka dia akan dengan mudah menjawab, oh ini begini. Mhm. Jadi uh, makanya makin lama digunakan dia itu akan semakin pintar. Mhm. Sepertinya machine learning itu. Jadi Oke. bagaimana mesin itu belajar sebenarnya itu artificial intelligence juga kan. Iya, Ada iya. intelijen yang ditanam, Iya. kemudian karena berulang-ulang, lalu dia bisa menyimpan datanya begitu. Iya. Menarik memang Pak Wendy. AI ini kalau yang besar itu di kita apa ya? Kalau di yang kecil-kecil, intelijensia buatan ini eh, banyak dilakukan oleh Google misalnya. Iya. YouTube juga Iya. melakukan eh, intelijensia jadi buatan. Jadi Saya pernah lihat itu di teman di luar itu mobilnya tuh begitu mau kemana, kan santerin gitu, Mas naik, eh, saya ya, bilang, dia langsung bilang ke mobilnya, ya, misalnya ke KBRI gitu, ya, mobilnya langsung kasih, kayak terus langsung mulailah dia, bukan nanti jangan. kamu kamu ke sini, jalan terus ada dua alternatif nih, kamu ke sini, ya cuma ngomong aja. Betul, betul. Gitu. Nah, itu memerlukan infrastruktur yang stabil. Jadi Mhm. kalau mobil itu jalan itu kan harus tahu batas kiri, batas kanannya ya. Mhm. Kalau kita lihat tuh ada line, Mhm. ada white line, ada yellow line dan sebagainya. Itu punya arti bagi mobil. Jadi diterjemahkan oleh mobil kalau ada garis putih, saya bosak terus. Kalau kuning kita nggak boleh. Atau apapun yang menjadi batas-batas di situ itu dibaca oleh kendaraan. Iya, iya, Sehingga iya. dia tidak akan ke kiri ke kanan seenaknya. Mhm. Kalau di depan ada mobil jarak misalnya 5-10 meter, kamu harus pelan atau harus diam atau Iya, agak ke kanan. Jadi di situ ada knowledge, ada iya, iya. pengetahuan yang ditanamkan pada sistem di dalam mobil sehingga dia bisa jalan dengan aman. Kalau enggak kan kita Iya, takut iya, iya. Iya, tabrakan juga ya. iya. Begitu juga kecepatannya juga sudah diatur di situ. Mhm. Pada kecepatan mana, misalnya di jalan tol, bolehlah dia jalannya cepat ya. Tapi begitu Mhm.
masuk jalan provinsi atau jalan kabupaten, jalan kota itu kan aturannya udah beda lagi. Jadi memang perlu ada percobaan kalau Indonesia mau menerapkan ini dari mulai tanda-tanda jalannya itu jelas. Iya. Sehingga Iya sih. namanya recognition itu ya apa namanya? Ini yang direcognize itu kan Gitu. foto ya. Iya, iya, iya. Jadi direcognize sama mobil. Oh ada ini saya boleh. Oh di situ ada tanda P, saya tidak boleh berhenti. Nah, itu Iya. mobil semua itu dimasukkanlah knowledge-nya ke dalam mobil. Ada pengetahuan baru tentang jalan dimasukkan juga. Di mana dia berhenti, adik kita kan mobil boleh berhenti seenaknya ya. Tidak ada tempat Kos, berhenti. ini tanya awam lagi boleh? Ya, Tanya ya. lagi. Di mana kaitannya artificial intelligence sama apa itu dengan robotik? Robotik katanya kan tuh. Gimana tuh? Jadi robotik itu kan sebenarnya mesin robot ya. Tetapi knowledge-nya nggak ada. Kalau Ya. hanya robot aja dia tidak bisa apa-apa. Iya. Makanya, makanya di situ di algoritma untuk pembuatan softwarenya itu diperjelas dan itu nanti ditanam ke dalam robot. Oke. Kalau bentuknya robot itu apa? Bentuk orang atau bentuk persegi atau bulat itu kan hanya casing ya. Casingnya ya benar. Casingnya aja. Tetapi knowledge-nya itu harus benar-benar yang kita dapatkan dari ahlinya pada mesin tersebut. Misalnya ahli mesin bubut, dia kan punya pengetahuan tentang mesin bubut. Bagaimana membubut yang baik, yang tepat. Nah itu kemudian pengetahuan itu kita tanamkan di dalam robot. Dalam robot itu. Robot apapun prosesnya sama. Jadi ada knowledge-nya, ada pengetahuan yang kita simpan di situ. Iya, iya. Kayak kira-kira otaknya lah ya, otak buatan sebetulnya kan kecerdasan nih otak buatannya. Kayak lain kan cuma motorika aja lah. Ya betul, itu otak buatannya. Kalau kita film robot-robot itu kan sebenarnya lihat aja yang dimasukkan itu chip kan. Chip itu sebagai otaknya dia. Otaknya dia ya. Iya, untuk mengenal sesuatu, apakah dia harus marah, apa dia harus baik pada orang tersebut, atau dia harus katakanlah meledakkan diri sendiri. Itu ada komannya di dalam robot itu. Karena dia kan tidak merasa mau meledak, mau apapun, nggak ada urusan dia kan. Jadi itu knowledge-nya yang disimpan di situ. Makanya knowledge capture itu sangat penting di dalam AI untuk robotik ini. Kalau kita salah meng-capture dari seorang pakar, itu akan salah. Karena di kita itu jangan salah, banyak juga orang yang mengaku sebagai pakar, padahal bukan. Gitu. Ya, padahal pakar-pakaran gitu ya. Nah itu yang membahayakan kalau kita bikin software dari pakar yang seolah jadi pakar, padahal tidak. Itu nanti akibatnya juga perbaikannya agak lama. Ya tadi kata kuncinya Pak Kos tadi itu apa namanya jenis knowledge yang kita capture ya, istilahnya itu capture itu ya. Kalau kita capture salah ya dia belajar hal yang salah ya. Betul. Nanti karena dia kan hanya alat gitu. Sebenarnya knowledge-nya itu adalah simulasi dari pengetahuan pakar atau orang ahli tersebut di-capture, ditangkap, kemudian dibuat algoritma dan softwarenya baru disimpan di dalam robot gitu. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai salah meng-capture pakar gitu ya. Iya betul. Iya pada akhirnya itu kan semua emang harus dibangun ya, dibangun dari kepakaran orang tertentu. Betul. Dan perlu waktu. Pak Kos, terakhir nih barangkali harapan atau kira-kira pandangan Pak Kos ini begitu pentingnya artificial intelligence kaitan dengan big data, kaitan dengan IoT untuk ke depan di Indonesia itu seperti apa, Pak?
Saya optimis, Pak. Insya Allah ke depannya Indonesia akan lebih baik. Hmm. Malahan kalau kita mau open ya, artinya Hmm. dengan negara-negara yang sudah maju, Hmm. kita kan nggak harus mulai dari scratch ya, Ya. tidak mulai dari awal. Kita sebenarnya untung bisa mulai di tengah atau udah Betul. melanjutkan, Hmm. karena kita tidak perlu bersusah payah dari awal. Bagaimana itu Hmm. thinking aloud dibuka sampai ke situ, Hmm. bagaimana meng-capture tacit knowledge-nya dengan Hmm. baik. Itu kan metode-metode itu sekarang sudah dibuat, Hmm. sudah ada yang dahulu mengerjakan gitu. Jadi kita tinggal Hmm. cari aja siapa yang Hmm. sebenarnya lebih ahli gitu Hmm. untuk itu, dan kita pertamanya kan bagusnya buat kerjasama dulu toh. Oke. Kemudian orang kita ikut di situ menjadi Hmm. ahli dan kita bisa bangun sendiri. Kan saya Hmm. lihat yang ditakutkan, maaf aja, yang ditakutkan oleh negara-negara lain Ya. itu kalau Indonesia bisa membuat sesuatu yang berdasarkan dari hasil risetnya. Apapun. Lalu kita bisa buat secara mass production. Hmm. Itulah yang ditakutkan. Sehingga Indonesia bisa mandiri. Hmm. Bisa Ya, ya. Baik. menarik tuh ya Pak Wendy. Baik. Baik Pak Kos, terima kasih untuk bincang-bincang awam ya. Tentunya ini kan sebenarnya banyak hal yang lebih teknis lagi ya sebetulnya ya. Cuma karena Ya. waktunya dan kemudian kan kita kalau Pak Kos jelasin terlalu dalam juga bingung juga saya juga malah jadinya. Kalau terlalu dalam harus dengan tim Pak. Iya, Ada, iya. ada tim membicarakan itu khusus Mm-mm. dan tentunya harus ada penanggung jawabnya. Mm-mm. Saya kira kalau ini direalisasikan, apakah itu AI, machine learning, Mm-mm. buat sistem atau big data. Saya kira udah mulai itu big data di LIPI sudah mulai, Iya, tapi sejauh mana dia mulainya kan tidak iya dikenal betul, juga. betul, Dan itu betul. salah satu kelemahan kita, Ya, kita tidak berani mengekspos apa yang sudah kita hasilkan. ya. Padahal itu kan walaupun menurut si pembuatnya, wah saya cuma bikin begini-begini saja, Mm-mm. bagi begini-begini saja itu bagi orang lain itu sesuatu hal yang Iya, ya, yang baru dan berguna. iya. Dan itulah yang saya kira perlunya ada kemampuan dan keberanian Berani menyampaikan. sama ya itulah Nah, kerjasama di semua ya intinya ya. harus Karena kan ada. tadi Bapak bilang big data, IoT, artificial intelligence, eh, apa ya namanya, spektrumnya begitu luas, kedalamannya juga beda-beda ya. Ya, Eh, ya betul. eh, Itu makanya sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. mm, Indonesia perlunya apa? Jangan terlalu perlu juga yang terlalu canggih, terlalu yang mm, sudah dilakukan orang maju. Dan di kita itu sebenarnya nggak begitu perlu gitu. ya, 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 Jadi pilihlah yang perlu dan ya, kemudian dari segi ekonomis itu sangat membantu. ya, Karena biaya untuk AI itu sangat besar, Pak. yang besar. Kalau untuk negara maju itu mereka berani mengeluarkan dana. Kalau kita kan, Mm, ya, wah buat apa? Belum ya, ketentuan hasilnya gitu kan. ya, 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 Kalau dibebankan kepada rakyat juga kasihan kan. ya. Baik Pak Koswara, terima kasih. Terima kasih. Dari kapan-kapan kita bisa sambung lagi bincang-bincang enak ini. Sama-sama Pak Wendy, terima kasih atas undangannya.